English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempena. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga itu bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, seperti yang saya sebutkan dalam video saya sebelumnya, bahwa dalam 5 hari terakhir ini banyak banget ya komentar dari warganet sebelah yang tantrum, yang ngamuk-ngamuk, kemudian mengeluarkan semua isi kebun binatang, terus biasa maki-maki, bodoh, goblok, apa semualah. Nah, ini akan menjadi sangat menarik kalau kita bacakan beberapa komentar dari warganet sebelah ini supaya ya mereka senang begitu ya, supaya mereka itu merasa diperhatikan. Selain itu, saya juga akan berbicara tentang beberapa kosakata, sebenarnya bukan beberapa, lumayan banyak kosakata. Beberapa kosakata itu menjadi sangat aneh kalau kok bisa ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Warganet sebelah ini mengomentari tentang kosakata dalam pagelaran wayang, di mana dalam video tersebut saya berbicara kosakata-kosakata yang ada di dalam pagelaran wayang. Mulai dari dalang, sinden, wiyaga, waranggana, gamelan, blencong, dan semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pagelaran wayang. Si warganet sebelah ini mengatakan seperti ini. Memang manusia buta sejarah. Itulah warga Indonesia. Semoga bahagia dengan kehidupan kalian. Yang buta sejarah itu sebenarnya siapa? Saya berbicara tentang kosakata wayang. Kok kalian mengatakan saya buta sejarah? Sejarah yang mana? Justru kalian yang buta sejarah. Kalian tuh sebenarnya nggak ngerti apa-apa tentang wayang. Komentar dari Indra Aryadewa. Bayangin deh, kalau orang Malaysia memainkan wayang dengan bahasa mereka. Dalang Malaysia bercerita, kau ni apa? Kau tinggal kat sini ke? Jangan dibayangin, Mas. Ini komentar dari warganet sebelah ketika dalam video saya itu mengatakan, benarkah uang Indonesia itu murah untuk Malaysia? Nah, di dalam video tersebut saya menunjukkan fakta bahwa Indonesia itu adalah penyumbang kedua terbesar dari segi pariwisata untuk negara Malaysia. Jadi kalau negara Malaysia mengatakan rakyat Indonesia itu miskin, lantas mengapa kok bisa Indonesia itu menjadi penyumbang kedua terbesar di Malaysia dari segi pariwisata? Warganet sebelah ini mengatakan, will you stop comparing? I will stop comparing if your citizens stop comparing. As simple as that. Ini komentar dari warganet sebelah ketika saya membahas kosakata sarapan, di mana sarapan itu sudah menjadi budaya tak benda yang didaftarkan oleh Malaysia ke UNESCO, sehingga budaya sarapan makan roti canai, makan nasi lemak, dan minum teh tarik itu adalah budaya yang didaftarkan oleh Malaysia di UNESCO. Warganet sebelah ini mengatakan apa? Alhamdulillah Malaysia bertambah maju. Maju apa maksudnya? Maju perutnya. Mengapa saya katakan begitu? Mari kita lihat data obesitas di Malaysia. Statistik saat ini menunjukkan bahwa obesitas untuk rakyat Malaysia dewasa itu menurut survei Kementerian Kesehatan Malaysia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa 50,1% orang dewasa di Malaysia itu overweight atau kelebihan berat badan. 30% overweight dan 19,7% itu obes atau gemuk.
Untuk di kanak-kanaknya, tingkat obesitasnya itu adalah 14,8% anak-anak Malaysia yang berumur 5-17 tahun kalau tidak kelebihan berat badan atau kegemukan. Kalau dibandingkan dengan negara ASEAN, maka Malaysia itu adalah negara yang mempunyai tingkat obesitas yang paling tinggi di negara Asia Tenggara. Itu berdasarkan dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2020. Selamat kepada Malaysia bahwa Anda memang juara untuk di Asia Tenggara dari segi tingkat obesitas. Disebutkan juga apa penyebab dari obesitas itu? Itu penyebabnya adalah makanan tradisional seperti nasi lemak, roti canai, dan teh tarik. 3 makanan yang disebutkan ini adalah budaya negara Malaysia. Kalau dilihat dari namanya nih, seolah-olah seperti nama orang Indonesia gitu. Melihat dari bahasanya, ya mungkin dia orang Indonesia, tapi Indonesia penjilat gitulah, Indonesia pengkhianat gitu ya. Kenapa suka sangat bandingkan Malaysia? Malaysia ini negara kecil. Indonesia malu, Indonesia tidak layak kalau nak banding sama Makassar atau Malaysia. Lain kali jarinya itu dikurusin dikit, jadi supaya bisa dibedakan antara huruf K dengan huruf L ya. Seharusnya Indonesia carilah negara sama besar, macam negara India kah, Bangladesh kah, baru padan dengan Indonesia. Paham? Fakta ini. Tidak ada knowledge langsung. Nah, kalau yang menuliskan ini orang Malaysia, gimana ya? Orang Malaysia itu kan katanya jago bahasa Inggris ya. Jadi nggak mungkin dia bisa menuliskan salah kosakata ini. Knowledge. Jadi saya berasumsi ini adalah warganet Indonesia yang suka menjilat. Ayo ngaku, kamu orang Indonesia kan? Kemudian oleh Mas Ronto, knowledge, nggak punya kaki. Ini obat awet muda, men. Kemudian dari Mas Adi Sutiharso, engkau salah memahami pembahasan kanal ini. Kami sedang menikmati hiburan yang ditampilkan oleh kaum Waham. Bodoh sih, sumpah. Logik apa nih? Oi, macem nih ke cara pikir orang Indonesia. Patutlah korang nih badut Asia Tenggara. Dia nggak sadar, dia yang jadi badut Asia Tenggara. Mulai dari apa? Klaim pemain sepak bola Belanda punya keturunan Malaysia, ternyata enggak. Dan itu ternyata harus membayar berita hoax 15 ringgit. Netizen Malaysia blunder. Belakangan ini, banyak netizen Malaysia mengejek timnas Indonesia di media sosial. Mereka mengejek karena Indonesia tak ada sama sekali dalam pot drawing babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Berbagai ejekan pun dilontarkan. Namun nampaknya netizen Malaysia tak sadar mereka blunder. Indonesia malah sudah dipastikan lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Kemudian setelah itu Menteri Pertaniannya ke Indonesia, mau belajar pertanian dari Indonesia, minta beras juga. Kemudian rakyatnya mengatakan, mana kami pernah mau minta belajar ke Indonesia tentang teknologi pertanian. Pasti ditertawakan. Bahkan berita menteri kalian ke Indonesia aja kalian nggak tahu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada pagi ini saya amat berasa bertuah dan berterima kasih kerana Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar dan sehingga penduduk yang begitu ramai Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi. Kalian mengatakan Indonesia itu badut kan? Justru kita semua mengatakan kalian itu badut.
Ini dari Mbak Dika Yusman. Saya nggak tahu Mbak atau Mas ini ya. Mbak Dika Yusman ini atau Mas Dika Yusman ini kalau nggak salah beliau berdomisili di Provinsi Riau. Ini ketika saya berbicara bahwa ada kosakata sontoloyo di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Nah, beliau menuliskan, waduh kaget, beneran ada kata sontoloyo dalam kamus mereka. Sontoloyo betul lah Pak Cik Mak Cik nih. Ini kayaknya agak serius nih ngomongnya ya. Kamusnya ini memang lebih otentik karena lebih banyak menggunakan kosakata yang berasal dari wilayah Kepulauan Melayu Nusantara. Ini karena kosakata dalam kamus ini tidak banyak yang berasal dari luar wilayah Kepulauan Melayu seperti Inggris, Belanda. Di dalam kamus lo ada basikal, ada immigration, ada convocation. Itu bukan Inggris ya? Oh my God. Bagi definisi Malaysia, seluruh wilayah di Nusantara dari selatan Thailand hingga ke selatan Filipina adalah dianggap sebagai wilayah Kepulauan Melayu. Waduh. Katanya kemarin ada yang ngomong bahwa Melayu itu dari Suriname sampai ke kepulauan yang ada di Pasifik Selatan. Kok ini sekarang makin mengecil sih? Kok cuma dari selatan Thailand sampai selatan Filipina, sampai Madagaskarnya mana? Sampai ke Pasifik Selatannya mana? Udah semakin mengecil ya? Oh, oke. Ya. Nah, ini dari Mas Muhammad Jufri. Menurut saya ini kalimat beliau ini sangat untuk orang yang bisa berpikir tentunya. Kalau untuk orang yang tidak berpikir ya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, begitu ya. Beliau menuliskan begini, mohon maaf, ini khas Indonesia banget ini. Dia belum terpapar dengan argumentasi cara warganet sebelah yang kadang-kadang aneh, kadang-kadang kasar ya. Diawali dengan kosakata mohon maaf. Katanya bahasa Malaysia udah ribuan tahun. Tapi sampai hari ini, kenapa masyarakatnya nggak semuanya bisa berbahasa Melayu? Katanya cinta bahasanya, tapi tidak percaya diri, bilang ngomong tidak campur-campur dengan bahasa Inggris. Sudah ribuan tahun, tapi sampai detik ini belum bisa meyakinkan dunia, contohnya belum diakui UNESCO. Sudah ribuan tahun, tapi standar bahasa bakunya belum dipublikasikan. Kalimat dari Mas Muhammad Jufri ini hanya bisa dipikirkan oleh orang yang mau berpikir. Untuk orang yang tidak mau berpikir, dia akan mengatakan bahwa Mas Muhammad Jufri ini bodoh, kemudian semua kalimat caci maki, dan isi kebun binatang. Kalau kita mengharapkan apakah mereka akan menerima pernyataan Mas Muhammad Jufri, apakah mereka akan pikirkan atau tidak, itu urusan mereka. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa.
Kemudian kalau kita lihat polanya juga ya teman-teman, warga negara sebelah itu memang kalau mereka sudah tidak bisa berargumentasi, biasanya mereka akan mencaci maki, menggiring opini. Seperti contohnya ini nih, buang masa, malah kontennya adu domba dan provokasi. Adu dombanya di mana? Provokasinya di mana? Saya berbicara berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasamu, ya. Dan di dalam Kamus Bahasamu itu terdapat banyak kosakata yang dipungut dari bahasa Indonesia. Yang mengadu domba itu siapa? Yang memprovokasi itu siapa? Atau Anda merasa terprovokasi karena saya menunjukkan semua fakta yang ada di dalam kamus Anda? Itu kan ya maksudnya. Saya hanya menunjukkan apa yang tertulis di dalam kamus Anda, dan saya yakin Anda juga baru tahu ternyata ada kosakata itu di dalam kamus Anda. Ayo ngaku aja lah. Bila orang bodoh jadi YouTuber, inilah jadinya. Nah, inilah jadinya bila orang goblok menonton YouTube saya yang menggunakan acuan resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Astagfirullah! Apa yang kau benci sangat dengan kami ya? Kami tiada satu pun channel hina bangsa kalian yang tengah krisis teruk sekarang nih. Apa bangsa kau ni tak sedar diri? Dia mengatakan bahwa tiada satu pun channel yang menghina bangsa Indonesia. English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempena. Baru keluar dari gua ya. Kemana aja selama ini? Nah, komentar dari Mas Wahyudi Subagio nih, menurut saya nih telak banget ya. Kita bisa melihat semua polanya itu seperti itu semua. Ciri-ciri komentar Maledes. Di awal kata pembuka religius. Dia menyebutkan apa tadi? Astagfirullah kan? Menasehati dan menghakimi jawaban di luar konteks. Saya ingin membacakan komentar dari Yahya Izet. Setelah saya melihat channel ini beberapa kali, saya penasaran dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia ini. Saya coba iseng secara acak memasukkan kata dari bahasa Jawa, dan wow, banyak dari kata yang saya masukkan terdapat di dalam kamus tersebut. Request bahas kosakata budek, Pak, karena sepertinya warganet Maledes banyak yang budek ketika diberi penjelasan. Budek, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu mempunyai definisi satu saja, tuli. Apakah ada kosakata budek di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia? Udah tahu jawabannya kan? Masa enggak ada? Ada dong! Seperti kita tahu bahwa budek itu sebenarnya asalnya dari bahasa Jawa. Dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia dituliskan budek itu bahasa pungutan dari Jawa. Ngomong-ngomong, sekarang saya sudah jarang loh membaca komentar dari warganet Malaysia yang koar-koar mengatakan Jawa itu hama. Ayo warganet Malaysia, tulis lagi dong. Jawa sama dengan hama itu. Tulis lagi. Di dalam kamus mereka dituliskan itu arkais. Arkais artinya kosakata itu sudah tidak digunakan lagi. Pertanyaannya, apakah dulu memang pernah digunakan? Dan yang menarik adalah ini, teman-teman. Budek itu didefinisikan sebagai tuli. Sama kan dengan yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Namun, yang menarik adalah ketika itu diberikan dalam suatu contoh kalimat. Surat budek itu artinya surat buta. Surat terbang. Lah, lu tulis tadi budek artinya tuli, kok jadi surat budek jadi surat buta sih? Berarti budek itu bisa berarti tuli, bisa berarti buta, bisa berarti terbang. Jadi budek itu definisinya apa? Tuli, buta, atau terbang? Atau ini mau dikatakan bahwa, oh, kami memungut kosakata itu bukan berarti artinya akan sama. Gitu maksudnya. Oh my God.
Komentar dari warganet sebelah ini justru membuat saya jadi penasaran. Topik utama dari video saya kali ini adalah berdasarkan dari komentar warganet sebelah ini. Aduh, nampak sangat kebodohan, sibuk bahasa orang, bahasa sendiri hancur. Semua disingkatkan, semua dimudahkan, supaya semua IQ 78 mudah paham. Wah, dia menuliskan apa? Semua disingkatkan. Saya akan tunjukkan secara cepat saja kosakata-kosakata singkatan yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kamus bahasa orang yang menuliskan katanya semua disingkatkan. Siap? Siap nggak siap? Lu bakal gua tampol, ya. Di dalam kamus bahasamu nih ya, Deparlu, pungutan dari bahasa Indonesia. Akronim itu apa? Singkatan bagi Departemen Luar Negeri. Deparlu. Depertan, pungutan bahasa Indonesia. Akronim bagi, singkatan bagi Dewan Pertahanan Nasional. Depertan. Deperindra, pungutan bahasa Indonesia, akronim bagi, singkatan bagi Departemen Perindustrian Rakyat. Depernas, pungutan bahasa Indonesia, akronim bagi, singkatan bagi Dewan Perancang Nasional. BPN, pungutan bahasa Indonesia, kependekan, itu artinya akronim bagi, singkatan bagi Biro Perancang Nasional. BPS, pungutan dari bahasa Indonesia, kependekan, akronim bagi, singkatan bagi Biro Pusat Statistik. Kodam, ini bukan kodam yang jin itu ya, bukan. Pungutan dari bahasa Indonesia, akronim bagi, singkatan bagi Komando Daerah Militer. PELNI, kosakata pungutan bahasa Indonesia, akronim bagi, singkatan bagi Pelayaran Nasional Indonesia. Untuk apa lu masukin kosakata PELNI ini? Untuk apa? DPN, pungutan dari bahasa Indonesia, kependekan, singkatan bagi Dewan Perancangan Nasional. Emang lu pakai kosakata DPN ini di negara lu? Enggak. Ngapain lu masukin? DPR, kosakata pungutan bahasa Indonesia, kependekan, akronim bagi, singkatan bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Emang lu pakai kosakata DPR di Malaysia? Enggak kan, lu pakai parlemen kan? Kembali ke komentar dari warganet Malaysia ini yang mengatakan bahwa semua disingkatkan. Sekarang saya mau nanya dong, kosakata singkatan-singkatan yang saya sebutkan tadi itu ada di dalam kamus Anda. Untuk apa singkatan-singkatan itu ada di dalam kamus Anda? Apakah singkatan-singkatan itu digunakan? Enggak. Lantas kalau nggak digunakan, untuk apa singkatan-singkatan itu dituliskan di dalam kamus Anda? Rakyat Malaysia nggak perlu mengetahui singkatan-singkatan itu. Untuk apa? Jawaban satu-satunya adalah untuk menambah perbendaharaan entry kosakata di kamus kalian. Itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apa yang Anda tuliskan, kan Anda sebenarnya mau menghina bahasa Indonesia kan? Semua disingkatkan. Berarti Anda juga sedang menghina kamus Anda dong. Karena singkatan-singkatan itu tertulis di dalam kamus Anda. Ayo, mau ngeles gimana loh? English Hospital, Malaysia Hospital, Indonesia Rumah Sakit. Baru ku tahu rumah itu sakit. English Principal, Malaysia Pengetua, Indonesia Kepala Sekolah. English Grandpa, Malaysia Atuk, Indonesia apa? Apa? Kakek. Ini paling lawa. English Bicycle, Malaysia Basikal, Indonesia Semprinda. Teman-teman, jika video ini membuat hari-hari Anda menjadi lebih riang gembira, jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu, menyala Indonesia. Dadah!